Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Sarjana Tani, di mana kita akan menuju petani-petani sarjana, petani ahli dalam pengendalian OPT di lahannya masing-masing. Langsung saja kali ini di pertemuan jumpa kali ini kita akan membahas tentang episode kedua gini ya, strategi pengendalian wereng batang coklat atau WBC, wereng batang coklat ya. Di mana wereng batang coklat itu serangannya sangat luar biasa ya. Apabila kita terlambat atau kita tidak mengetahui, bahkan tidak melakukan pengamatan di lokasi sawah kita, saya nanti bisa terjadi overburn ya, kebakar ya. Di usia-usia padi mendekati masa itu biasanya 60-90 hari itu gejala serangannya baru kelihatan, karena kita biasanya ketipu ya dari pandangan jauh, wah bagus ya, tak taunya di bawah ya, di bawah batang di tanaman serumpun padi terdapat banyak sekali populasi wereng batang coklat. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk ke siklus hidup wereng batang coklat ya. Wereng batang coklat ini bentuknya kayak gini, warnanya coklat nih. Dewasanya seperti ini. Dewasanya ada dua, nih, Macroptera dan Brachyptera. Macroptera itu yang kayak gini, ya, biasanya jantan. Ini yang terbuang kanan. Terus ada Brachyptera tanpa sayap yang banyakkan cewek nih, wanita. Biasanya tuh bertelur dan bertelur. Itu dari dewasa ke perkawinan ya. Ini perkawinan terus menghasilkan telur. Nah, ini telurnya kayak gini. Bentuknya kayak sisir pisang satu sisir ya. Nah, ini kayak gini. Nah, ini posisi telur ini berada di dalam batang pelepah daun ya. Pelepah tangkai daun tanaman padi. Kalau kita nggak jeli, kita nggak apa ya istilahnya, itu nggak bakal bisa mengetahui ini ya, telur wereng batang coklat, karena kita harus pakai perasaan dengan meraba atau dilihat dari gejala-gejala yang muncul, ada bekas tusukan atau agak menggembung. Nah, biasanya ini terdapat telur wereng batang coklat, dan usia untuk telur ini 7-10 hari ya. Jadi jenengan di sawah jenengan ini ada 2 ekor perumpun, jantan dan betina. Ini, nah waspada, ini berarti ada proses telur menelur di lokasi sawah panjenengan. Nah, ini selama 7-10 hari terus menetas ya. Nah, ini jadinya instar 1. Ini kalau di lahan bapak tani semua, biasanya tuh para petani menyebut kecabuk ya. Warnanya agak putih, kecil-kecil, kayak bekatul ya, yang nempel di batang tanaman padi. Biasanya disebut kecabuk karena sangat kecil sekali, bentuknya belum kelihatan. Nah, diperbesar seperti ini bentuknya. Ini warna. Ini umur 1 instar 1 itu umurnya 2-3 hari. Atau dia berubah menjadi ke instar 2. Sama 2-3 hari. Terus jadi instar 3, instar 4, instar 5, terus ke dewasa. Nah, untuk fase instar kalau wereng instar nggak larva ya. Nah, kalau penggerek batang yang kemarin larva ya. Nah, kita nyebutnya larva penggerek batang atau ulat. Nah, ini instar ya. Instar wereng batang coklat. Ini usianya fase instar ini usianya 12-15 hari. Ya. Jadi umur wereng itu sebetulnya nggak panjang, umurnya cuma 1 bulan, ya, 32 hari rata-rata segitu. Jadi dalam satu musim itu bisa terjadi sampai 3 generasi ya, dalam satu musim. Satu musim itu 90 hari, kalau ini satu periode, satu generasi itu 30 hari, berarti sampai 90 hari bisa jadi ke 3 generasi ya. Nah, ini dinamika populasi wereng batang coklat. Ini dasar perlawanan kausal sebab akibat.
Nah, ini di fase persemaian nih, fase persemaian. Pindahnya dulu ini. Nah, fase persemaian. Ya. Dalam hitungan minggu ya, kita nggak hari ya, tapi minggu ini ya. Pereng datang di persemaian atau datang di pertanaman muda. Nah, waktu kritis untuk pengamatan. Nih, ini berarti usia persemaian sampai umur 30 hari itu harus kita melaksanakan disebut waktu kritis pengamatan ya, dan peramalan. Kira-kira ya, udah ada apa belum merengnya di sini. Kalau kita apa ya, tidak waspada, takutnya nanti di fase berikutnya, fase-fase yang ini seperti ini, overburn, terbakar. Kalau kita sudah mengetahuinya berapa ekor per rumpun, 1 ekor atau 2 ekor per rumpun, nah berarti selama 1 bulan, nah nanti bisa menjadi berapa ekor bisa kita tentukan ya, bisa kita apa ya, kita hitung. Nah dari hasil perhitungan itu. Terus ini 4 sampai berapa nih? 4 sampai 6 minggu. Nah, kalau udah mulai di persemaian atau tanaman muda sudah ada, berarti 4 minggu lah, 5 minggu sampai 6 minggu. Itu harus kita laksanakan pengendalian. Karena apa? Takutnya kalau kita biarkan nanti sampai generasi saya kembali ya, 2 minggu sampai 6 minggu, berarti udah berapa hari itu? 6 minggu, 6 minggu itu nak dikali 7 hari, berarti 42 minggu, berarti umur 40 hari. 40 hari itu saat kritis untuk pengendalian. Kita hentikan di generasi 0, generasi 1. Kalau orang datang di persemaian atau di tanaman muda, itu generasi 0. Generasi 0 kita sebutnya generasi 0 karena ini sumber serangan istilahnya. Sumber serangannya generasi 0 pendatang. Ini masih Macroptera, Brachyptera, masih anak-anak kecil-kecil, nggak apa-apa. Ini mari proses-proses ini, proses bertelur ini. Nak menetas jadi instar 15 hari ya, tadi waktunya ya, umur larva ya. Ini kita sebut generasi 1. Waktu pengendalian yang paling tepat itu generasi 1 ya. Kenapa? Umurnya belum terlalu banyak, populasinya masih ringan, masih rendah. Terus tingkat adaptasinya belum terlalu tinggi ya. Istilahnya dia masih awam lah. Nah ini sudah terjadi lonjakan ini. Ini menurut histogramnya, ini grafik histogramnya ini. Nah, ini dari sini. Ini saya sebut, kalau saya ini menyebut fase kritis untuk pengendalian. Karena apa? Kita hentikan di generasi 0. Ini kunci Bapak Ibu. Kunci dari pengendalian mereng ya. Kalau fase muda ini nggak usah dikendalikan nggak apa-apa. Saya jamin, saya berani, tapi nggak sombong juga, tapi saya udah beberapa kali mendampingi petani untuk generasi-generasi 1 sampai 30 hari nggak usah dikendalikan betul apa-apa. Tapi masuk 40 hari generasi 1 orang batang coklat harus kita kendalikan. Harus kita kendalikan. Kalau tidak nanti menjadi generasi kedua. Ini generasi kedua 60 sampai 70, bahkan 70 sampai 90 generasi ketiga, populasi ini sudah luar biasa. Kita akan kesulitan, tingkat adaptasi mereka sudah kuat, sudah pripun resistensi dan lain-lain sudah luar biasa. Kita kekualan nanti. Nah ini kunci pengendalian Kita menggunakan bahan pengendali yang anjuran aja. Monggo. Terus kembali ke kemarin untuk pegadaian batang kita waktu pengendalian kita harus melakukan pengamatan. Pengamatan nggak boleh langsung maksudnya kita pengamatan jangan di pematang jangan digaleng, tapi masuk ke sawah, lihat rumpun di bawah karena warung batang coklat itu tempatnya di bawah. Kita harus melihatnya di batang-batang rumpun padi. Itu akan terlihat seperti ini. Seperti ini terlihatnya di batang nempel itu udah berapa ini, banyak sekali. Nah, ini.
Kalau kita tidak kendalikan di fase ini 40-60 hari, nanti di 60-70 hari, nah kayak gini, wah akan meledak nih, eksplosi istilahnya meledak nih. Nah, meledak. Di sini tuh banyak sekali variasi generasinya nih. Instara macam-macam mulai 1, 2, 3, 4, 5, mungkin dewasa sampai di sini semua. Jadi ada yang berkembang biak, ada yang terbang, ada yang menyebar, ada yang bertelur, ada yang terus hasil akhirnya terbakar. Nah udah kayak gini siapa yang rugi? Bapak tani semua guys. Nah untuk itu sedikit banyak ilmu ini untuk disampaikan ya, untuk pencegahan istilahnya. Nah arti ekonomi warung batang coklat. Investasi pada stadium pertumbuhan menyebabkan penurunan kapasitas produksi. Populasi tinggi mengakibatkan hyperburn. Nah, ini. Oke. Jadi waktu pertumbuhan tanaman, kalau sudah ada warung batang coklat, kena populasi sudah. Kalau di POPT itu tingkat apa ya disebut populasi ringan itu kalau fase vegetatif 1 sampai 20 1 sampai 40 HST itu kurang dari 20 ekor per rumpun itu masih 1 sampai 20 ekor per rumpun itu masih rendah nih. Tapi nggih dikendalikan nggak apa-apa. Yang penting di generasi 1 tadi nggih, umur 40 sampai 60 hari dikendalikan. Nah, ini bisa menyebabkan penurunan kapasitas produksi Bapak Ibu. Karena apa? Orang itu mencucuk dan menghisap nih. Dia menghisap, mencucuk batang tanaman padi dan menghisap sari-sari yang nantinya disuplai untuk membuahkan atau menghasilkan bulir padi. Dia dimakan oleh wereng, jadinya apa? Cairan-cairan yang di dalam batang tanaman padi akan terhisap oleh wereng dan tanaman kering mati ya. Nah, itu. Dan ini mengakibatkan populasi tinggi, mengakibatkan hyperburn. Dalam satu rumpun, andaikan sudah ratusan ekor per rumpun, walah, dalam waktu 1 hari, 1 malam, terbakar. Ya akan rakus sekali itu menghisap cairan-cairan sari-sari dari tanaman padinya. Terus mobilitas dan produktivitas sangat tinggi, mampu beradaptasi terhadap ekosistem tanaman padi. Nah, itu Bapak Ibu. Mobilitas orang itu sangat tinggi, produktivitas juga sangat tinggi sekali. Makanya terus mampu beradaptasi, Bapak Ibu. Adaptasi ekosistem tanaman padi itu luar biasa orang itu. Makanya kita harus jeli, kita harus antisipasi di generasi 1. Itu dianggap mobilitasnya ya masih sedang-sedang saja, produktivitasnya masih sedang-sedang saja, terus mampu beradaptasinya, tingkat adaptasinya juga masih sedang-sedang saja. Jadi masih mudah ini mengendalikan ini. Ya. Di samping itu tanaman kalau di umur 40 sampai 60 hari itu kita mengendalikan nggak terlalu susah, ya. Nggak terlalu susah karena apa? Belum muncul male, belum ada male, kita masih enak masuk di legowo tanaman padi masih bisa kita kendalikan, bisa nomor istilahnya nyisir ke setiap batang tanaman padi. Tapi kalau sudah keluar male 60 hari ke atas, kita akan kerepotan ya, sulit sekali untuk mengendalikan. Nah, lanjut lagi. Nah, ini yang ketiga, kemampuan beradaptasi terhadap tekanan lingkungan sangat tinggi. Wah, ini sehingga serangan semakin meluas sejak dilaporkannya. Dengan melakukan pengamatan, sudah ada warung batang coklat. Nah, padahal kemampuannya beradaptasi terhadap tekanan lingkungan sangat tinggi. Dengan tekan istilah dengan melakukan pengendalian tanpa mengetahui bahwa di dalamnya itu sudah ada populasi warung batang coklat, dengan melakukan pengendalian ini itu yang notabene untuk jenis pengendalinya enggak, itu malah menyebabkan tingkat resistensi gitu. Tingkat resistensi untuk OPT warung sendiri itu malah semakin tinggi, semakin kuat untuk beradaptasi. Jadi kita harus jeli, kita harus teliti dalam memilih bahan pengendali. Nah, terus yang keempat, serangga menular penyakit virus yang sangat efektif.
kerdil hama dan kerdil rumput. Yang menakutkan di sini Bapak Ibu ya. Yang menakutkan selain Hopperburn, ini yang menakutkan juga ini serangga penular penyakit virus. Nah, perang sendiri itu membawa sebagai patogen OPT, patogen penyakit yaitu virus kerdil hampa. Kalau sudah ini terjadi di hamparan tanaman padi jenengan, kerdil rumput atau kerdil hampa ini, yang hidupnya tuh jebobok, mengembang banyak sekali anakannya, tapi tidak mengeluarkan bulir padi, nggak keluar male, terus hampa muntir. Nah itu, ini kalau sudah ini namanya virus Bapak Ibu. Kalau di manusia virus corona seperti itu ya menakutkan. Nah ini juga nanti virus ini kalau sudah di areal tanaman padi jenengan ya sangat mengerikan, sulit sekali untuk mengendalikan ini. Dia akan turun temurun, setiap bisa jadi endemik virus kerdil rumput dan kerdil hampa. Kita harus antisipasi ini, jangan sampai terjadi. Itu pesan saya ya. Nah, nomor 5, dominan terjadi pada musim hujan, daerah serempak dan pemasakan. Musim hujan itu dia suka Bapak Ibu. Ada panas, ada hujan, suasana lembab, suhu lembab, itu tingkat produktivitas beranak pinaknya warang itu akan cepat sekali ya, proses penetasan, proses dan lain-lain itu. Ini yang disukai suhu-suhu seperti ini. Hujan, ada panas, ada hujan, seperti itu, lembab istilahnya. Nah, dengan pengamatan dan lain-lain itu secara tidak langsung kita memberi efek Bapak Ibu ya. Apa istilahnya? Efek tidak apa ya? Tidak gini. Semakin sering kita ke sawah, paling enggak lingkungan kita itu kan sering didatangi oleh manusia. Nah, secara fisiologi ya, mungkin wereng itu tidak terlalu nyaman di dalam areal pertanaman karena sering dengan melakukan pengamatan, dengan masuk ke sawah secara tidak langsung tuh lingkungan yang tidak disukai oleh wereng. Tapi jenengan ke sawah cuma di pematang, nggak pernah masuk melakukan pengamatan di dalam rumpun-rumpun tanaman, masuk minyak tanduran padi, dia akan nyaman di situ, nggak ada gangguan. Ya. Nah ini persemaian ini. Serangan wereng batang coklat di persemaian. Loh, di persemaian udah kayak gini Bapak Ibu, udah nyerang. Ini berarti di MT kemarin MT sebelumnya itu populasinya udah luar biasa. Dia sudah luar biasa, di sini udah populasi sudah tinggi, mungkin ini tidak dilaksanakan pengendalian kayak gini. Udah Hopperburn di persemaian itu luar biasa ya. Saya anggap luar biasa karena apa? Yaitu pun ya. Ini begitunya Pak Taninya atau gimana saya nggak tahu ya, tapi ini udah luar biasa saya anggap ya. Populasi wereng batang coklat pada tanaman muda, Bapak Ibu. Nah ini satu rumpun ini udah berapa ini? Ini gimana yang ngitung ini? Udah nggak bisa dihitung nih Bapak. Udah nggak bisa dihitung ini. Ini gimana ini cara ngitungnya ada kayak gini? Ini udah sulit sekali. Udah warnanya udah berubah menjadi coklat ke hitam-hitaman ini, wah berarti udah adaptasinya udah luar biasa. Jadi kalau bisa kita mengendalikan tuh masa masih insar muda Bapak Ibu 1, 2, 3 itu masih mudah untuk dikendalikan. Tapi kalau sudah dewasa dia kalau menyebar kemana-mana, wah jadi ngeri ini nanti. Ya, bisa satu hamparan, satu desa atau satu kecamatan bisa rame-rame terserang oleh orang kayak itu. Nah ini kerusakan yang disebabkan oleh orang. Ini sudah Hopperburn nih Bapak Ibu, terbakar semua nih. Nah ini beret ini, wah, terbakar semua. Maaf ini burungnya ganggu nih, gacor aja ini. Si Pak Ijo itu. Nah ini malah parah ini Bapak Ibu. Wobong kabeh ini. Bulari kabeh udah kayak gini. Eman-eman gitu. Eman-eman tanaman padi kita, eman-eman. Kayak gini tuh hampa Bapak Ibu. Ada pun nggak seberapa ini, nggak bisa dianu. Udah
kerugian kita udah berapa. Petani itu udah susah, nggih. Maksudnya susahnya bukan arti apa-apa, nggih. Susahnya kita sudah keluar tenaga, kita sudah keluar modal biaya, kita sudah menunggu waktu, nggih. Kita kehilangan waktu, tapi hasil akhirnya seperti ini. Kalau sakit jangan. Jadi kita harus pandai-pandai, nggih. Pandai-pandai mengamati, pandai-pandai menentukan apa nih, ambil keputusan di dalam lahan kita sendiri. Nah ini makanya channel kita itu saya buat sarjana tani. Harapan saya seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu saya harapkan nanti menjadi sarjana-sarjana di lahannya sendiri-sendiri. Secara tidak langsung. Namanya orang sekolah, namanya orang anu itu enggak semua harus di sekolah, Bapak Ibu. Menurut pengalaman, menurut ilmu, sumber ilmu dari manapun juga bisa menjadikan Bapak Ibu sarjana di tingkat petani. Sudah ahli lah, saya anggap sudah ahli di bidangnya dalam pengendalian OPT. OPT-PT utama, perang batang coklat, penggerak batang, tikus, dan lain-lain. Channel nanti kan akan membahas semua itu, Bapak Ibu. Satu persatu saya akan coba bahas satu-satu. Jadi kalau ada pertanyaan atau apa, monggolah kita sharing ya, kita berbagi ilmu aja. Nah ini yang saya anggap itu tadi, Bapak. Kita tertipu dari pandangan ya. Pandangan pertama belum tentu memberikan hasil yang sesuai dengan kita harapkan. Pandangan pertama pure api, Bapak Ibu, hijau royo-royo. Hijau royo-royo ya. Karena warnanya itu enggak di atas gini enggak, tapi dia di dalam, di bawah anu ya, rumpun ya, di batang-batang. Nah seperti ini Bapak, ini udah banyak loh ini. Nah ini 1 minggu kalau nggak dikendalikan, 1 minggu Bapak Ibu. Nah seperti ini masih, nah, ini 1 minggu udah saya nggak bisa berkata apa-apa. Ini dari luar seperti ini, bagus hijau royo-royo, tan sarwo ginanggu, seperti itu cara bahasanya. Nah, tapi di dalamnya udah kayak gini, udah kering. Nah, tampak dari luar bagus ya, Ibu. Apa nih nyangka nih kalau di sini ada warna. Kalau kita nggak masuk, kita nggak melakukan pengamatan, dari kita piak lihat. Nah, ketawanya seperti ini. Oh, ada warnanya. Nah, gitu. Jadi fase-fase ini 60 hari ke atas ini biasanya baru kelihatan di ini. Ini udah masuk generasi ketiga, kedua, ketiga ini ya. 60 sampai 90 hari. Biasanya petani gitu, wah wereng tiba, wereng teko 1 hari langsung kobong, nah gitu. Kalau saya sering mendengar kayak gitu, wah wereng teko 1 hari tanduran itu langsung kobong. Nah seperti itu, Pak Tani itu seperti itu Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa juga, kita belajar di sini ya. Padahal dia tuh sudah 2 generasi Bapak Ibu, sudah 60 hari dia di sini tuh, ya di areal pertanaman ini. Sapi jenengan udah 60 hari. Tapi kan nggak setamatan langsung banyak gini kan, 1-2 ekor per rumpun nanti berkembang anak pinak beranak piatu segini kayaknya. Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Nah ini banyak sekali contoh-contoh dari luar bagus-bagus ya. Tapi dalamnya udah kering-kering kayak gini. Nah, Bapak Ibu ya. Ini sekali aku rasakan ini buat teman-teman petugas ini untuk laporan ini skor 0, tidak ada bulan biasanya, tidak temuan populasi, tidak temukan untuk jelaga. Ini kita pelan-pelan aja ya, tapi nggak perlu dibahas lebih lanjut ya skala kerusakan. Nah, ada warna kuning, skor 1 yang penuh. Nah, skor 3 seperti ini. Nah, ini skor 5 seperti ini. Skor 7 udah pada mati nih. Nah, layu sempurna skor 9 mati Bapak Ibu. Puso ini, puso untuk 1 rumpun. Puso untuk 1 rumpun. Nah, oke. Ini gejala yang saya sebutkan tadi, guys. Dia mengembang, banyak anaknya, muntar-muntir seperti ini, tidak keluar male, tidak keluar padi. Ini gejala penyakit virus kerdil rumput Bapak Ibu. Nah, yang ditularkan oleh warang batang coklat. Nah,
Jadi ngeri sekali. Nah, udah kayak gini Bapak Ibu, nak sakit ampun nggih. Pesan saya nak bisa jangan. Ini belum tentu nanti setelah ini hilang Bapak Ibu. Dia masih bertahan di dalam tanah, bisa jadi namanya virus, kita nggak tahu. Dia menjadi penyakit tular tanah yang nantinya setiap tahun ada dan endemik di wilayah tersebut. Jadi sangat mengerikan ya. Nah, udah kayak gini udah nggak bisa dihadapkan Bapak Ibu. Udah nggak bisa dihadapkan ya. Nah, ini gejalanya ya, tipe 2 ini seperti ini. Nah, yang lain bagus. Ini dia seperti ini. Misalnya nih, seperti ini. Nah, ini. Nah, nggak modot ya, nggak berkembang dia. Pengendalian daerah demis, olah tanah sempurna. Ini pengendalian ya. Digambar ke rumput. Benar. Olah tanah yang sempurna. Ini upaya Bapak Ibu ya, untuk hasil kita serahkan yang di atas. Kita hanya berikhtiar berusaha. Olah tanah sempurna. Pertama, yang kedua tanam varietas tahan untuk kedil hampa dan kedil rumput. Kalau bisa juga tahan dengan OPT BBC. Seleksi benih untuk pelakuan benih. Aplikasi Agen Hayati ini Bapak. Agen Hayati di persemaian populasi rendah. Aplikasi pesisida persemaian. Nah, aplikasi pesisida di persemaian apabila POPT populasi sudah tinggi. Nak tinggi kita menggunakan pesisida Bapak Ibu. Nak masih rendah-rendah kita menggunakan AHA, PESNAP atau apa bisa. Olah tanah siap tanam benih umur 15 hari. Pengendalian apabila ditemukan populasi dan sumber inokulum di tanaman. Menggunakan agen hayati dan pestisida, pilih salah satu. Nah, masih rendah agen, rendah tinggi sekali pestisida, Bapak. Nah, ini pengendalian kimia. Kita tuh tidak melarang penggunaan pestisida kimia gitu, Pak Ibu. Tapi ini digunakan tuh kalau kita benar-benar terdesak. Kalau kita perang itu sudah saatnya kita meluncurkan senjata ahli kita seperti itu. Nah, masih biasa-biasa lah kita buat apa? Sari gadung atau sari dari daun-daunan yang mengandung toksin untuk bisa menekan populasi UPT, kita gunakan itu aja. Masih ramah lingkungan. Kita menghindari kerusakan ekosistem sawah kita. Nah, ini kita akan bahas pengendalian kimiawi, Bapak Ibu. Pestisida itu kimia ya, kimia itu kering. Kerinya itu hilangnya juga lama sekali, dia residunya juga sebetulnya berbahaya buat manusia dan lingkungannya gitu, Bapak Ibu. Dengan air dan tanah dia bahaya sekali. Maka dari itu adanya penggunaan bahan kimia, kita harus menggunakan ini Bapak Ibu. 6 tepat. 6 tepat di dalam penggunaan pestisida. Tepat jenis. Nah, tepat jenis ini untuk ngepaske ya, atau biar tepat, biar nggak spektrum terlalu luas ya. Kita ambil contoh untuk pengendalian wereng batang coklat. Kita harus menggunakan produk-produk yang sesuai aturan, sesuai prosedur, sesuai anjuran dari dinas-dinas terkait ya, dari dinas pertanian atau dari PPL setempat, dari POPT. Tepat jenis istilahnya. Jangan seumpama kita batuk, kita tubas obat mules kan betul nganu sama-sama nganu gitu Bapak Ibu. Obat istilahnya tapi beda nah, seperti itu. Terus tepat dosis Bapak Ibu dan konsentrasi. Gini, tepat dosis dari konsentrasi itu kebutuhan Bapak Ibu. 1 hektar dosisnya berapa? Dosisnya untuk saya ambil contoh ya, itu kayak bahan aktif ini karbofuran seumpama karbofuran ya, karbofuran dosisnya berapa, atau tiometoxam dosis 1
1 liter per hektar. Nggih niku dosis yang harus digunakan. Dosis digunakan. Nah, kalau kurang takutnya nak kurang dari itu, namanya kurang. Terus gini Bapak Ibu, ini wereng itu bisa mati, wereng itu bisa terkendali apabila dosisnya tepat. Ya, dosisnya 1000 liter, 1000 cc per hektar. Tapi kita menggunakan cuma 500 cc per hektar. Nah, dengan penggalih mawon. Ya, dipikirkan sendiri apakah kira-kira mampu mengendalikan OPT BBC. Kan tanda tanya juga nggih. Nah, gitu. Jadi harus tepat. Terus konsentrasi Bapak Ibu nggih. Biasanya kan kalau melakukan pengendalian kan konsentrasinya berapa cc per liter. Ya, ini dalam satu tangki sprayer ya, tangki semprot itu biasanya 14 sampai 16 liter ya, yang rata-rata banyak dipunyai Bapak Tani ya. Nah, itu konsentrasinya berapa? Andaikan tadi tiometoxam 2 cc per liter. Nah, kan tinggal menghitung Bapak Ibu ya. Tinggal menghitung 2 cc per liter. Padahal tangki kita 16 liter, berarti kebutuhan sak tangki berarti pinten? Berarti 2 dikali 16, 32 cc per tangki. Kan gitu. Nah, itu berarti kita sesuai tepat dosis dan tepat konsentrasi. Nah, ini terus yang ketiga, tepat cara. Tepat cara ini caranya gimana? Kan gitu. Tepat cara ini berdasarkan gini Bapak Ibu. Tepat cara itu berdasarkan bentuk, biasanya berdasarkan bentuk dari bahan pengendali ya. Ada yang granul, ada yang wavetable powder WP, ada yang EC, ada yang cair. Nah, caranya gimana? Nak granul cara mengendalikannya gimana? Tabur, wavetable powder bisa dicairkan terus disemprotkan bisa dicampur dengan pupuk juga bisa. Terus yang EC gimana? Nah, ya seperti ini tadi dicairkan di player masing-masing itu digunakan untuk semprot. Nah, itu ya. Terus tepat sasaran Bapak Ibu. Tepat sasaran itu sasaran itu kan OPT, ya. Sasaran itu OPT, berarti kita harus mengendalikan tepat sasarannya, ya. Saya ambil contoh gini. Wereng batang coklat, ya. Wereng batang coklat itu manggone kan di ya, tempatnya kan di batang, di bawah tanaman ya, batang di bawah ya, enggak di daun ya, enggak di atas daun. Berarti kita sasaran di bawah, kita nyemprotnya ya di bawah. Kalau kita menggunakan yang kontak loh ya, yang kontak. Kontak itu banyak sekali BBMC atau ya banyak lah. Nah, kita sistemik agak mending Bapak Ibu ya. Sasaran kita di bawah, kita menyemprotkan dari atas masih bisa. Ya. Pimetrosin itu masih bisa dari atas. Tapi kalau bahan-bahan pengendali yang istilahnya gimana ya, sedang-sedang saja, dia harus sesuai sasarannya. Sasarannya bawah, kalau bagus kita sisir Bapak Ibu. Ya, kita sisir semprot sampai terkena semua. Ya. Lebih efektif dia terkena langsung, juga efektif sistemik ya. Jadi ya muka-muka mawon bisa terkendali. Ya. Seperti itu. Terus tepat waktu. Waktunya kapan yang tepat? Nah, satu waktu jam, yang kedua waktu itu tadi kita berdasarkan pengamatan Bapak Ibu. Pengamatan kita dari persemen sudah ada. Persemen itu 20 hari, kita ambil 20 hari. Berarti 20 hari kalau kita pindah tanam 10 hari berarti sudah satu generasi Bapak Ibu. Umur 10 hari itu sudah satu generasi. Ya, sudah netes, sudah terjadi pentasan di umur 10 hari. Nah, nanti sampai ke 30 ke 40 hari berarti sudah generasi kedua. Tapi nggak apa-apa, masih dikendalikan. Pokoknya kuncinya 40 sampai 60 hari itu masih kritis ya. Kendalikan saat itu mawon. Menggunakan sesuai tepat jenis, tepat dosis, tepat konsentrasi, tepat cara, tepat sasaran, tepat waktu. Muga-muga mawon terkendali. Ya. Terus tepat mutu Bapak Ibu. Kita menggunakan bahan pengendali itu yang mutunya bagus. Mutunya bagus itu dalam arti kemasan tidak rusak. Yang kedua, kadar luarsa itu masih bagus, masih belum kadaluarsa. Berarti masih
masih istilahnya masih bagus lah ya. Tidak kadaluarsa, namanya barang kadaluarsa Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi ini dalam penggunaan bahan kimia ini yang harus dipegang Bapak Ibu. Kalau jenengan sudah megang ini, arah ke sarjana tani sesuai dengan judul channel ini, dengan sudah mendekati. Nanti kita bahas-bahas lagi pengendali-pengendali yang lainnya. Pengendali untuk agen hayati, untuk PES 6, PES nabati, monggo, oke kita akan buatkan nanti konten-konten berikutnya. Makanya untuk mohon dukungannya untuk channel ini supaya berkembang. Kita sharing ilmu, kita berbagi ilmu nggak ada ruginya Bapak Ibu. Terus gunakan secara bijaksana karena dapat menyebabkan terjadinya ledakan serangan karena mengakibatkan matinya musuh alami. Ini sudah dari awal dari yang episode 1 kemarin, gunakan bahan kimia secara bijaksana karena dapat menyebabkan terjadinya ledakan serangan. Ya itu mau Bapak Ibu. Pengendali yang lain musuh alami pada ikut mati. Nah, secara alam tidak ada yang mengendalikan. Resurgensi, resistensi, ketahanan, resurgensi banyak sekali serangannya seperti itu. Nah, contohnya. Nah, udah selesai Bapak Ibu ya. Ini untuk yang berikutnya ya, untuk berikutnya aja penyakit tanaman ya, penyakit padi ya. Begitu dari saya Bapak Ibu tani semua, teman-teman semua ya, kita sharing ilmu. Terus saya mohon maaf apabila dalam tutur kata saya ada kurang berkenan ya, di renaning penggalih di Bapak Ibu semua. Tidak lupa saya hanya manusia biasa ya. Tempatnya salah dan dosa. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari saya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses Bapak Ibu semua.